Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan aplikasi kesebangunan lagi nih. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah Alika ingin memindahkan 1,5 liter air yang terdapat pada gelas besar ke beberapa gelas kecil. Saat volume air 1,5 liter, tinggi air pada gelas besar ialah 15 cm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ilustrasinya. Jika gelas kecil hanya bisa menampung air dengan ketinggian 7,5 cm dan gelas besar sebangun dengan gelas kecil, jumlah gelas kecil yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh air. Nah, teman-teman, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah gelas kecil yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh air dari gelas besar ke gelas kecil. Namun sebelum itu coba kita tulis dulu ya apa yang diketahui pada soal. Di sini dikatakan bahwa volume airnya ialah 1,5 liter. Ini berarti volume air pada gelas besar yang telah ditampung ialah 1,5 liter. Di sini kakak tuliskan sebagai VB, yaitu 1,5 liter. Kemudian dikatakan juga di sini ketinggian air pada gelas besar ini adalah 15 cm. Maka bisa kakak tuliskan TB ialah 15 cm. Kemudian pada soal dikatakan bahwa gelas kecil hanya bisa menampung air dengan ketinggian 7,5 cm. Ini berarti ketinggian air pada gelas kecil ialah 7,5 cm. Di sini kakak namakan sebagai TK, berarti TK sama dengan 7,5 cm. Nah, kita ingin menentukan berapa sih jumlah gelas kecilnya atau N-nya. Pada soal dikatakan bahwa gelas besar sebangun dengan gelas kecil. Ini berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari gelas besar dengan gelas kecil ialah sama besar. Di sini coba kita cari tahu dulu nih teman-teman, jari-jari dari gelas besarnya. Nah, gimana caranya? Caranya di sini kita asumsikan gelas besar dan gelas kecil memiliki bangun, yaitu bangunnya adalah tabung. Berarti kita bisa menggunakan volume dari tabungnya. Berarti volume dari gelas besarnya ialah pi R kuadrat T. Kakak rapihin ya, pi R kuadrat T. Nah, R di sini adalah jari-jari dari gelas besarnya dan T-nya adalah tinggi dari gelas besarnya. Kenapakah kita menggunakan volume dari tabungnya? Karena di sini sesuai dengan sifat air, yaitu bentuknya mengikuti dari wadahnya. Maka volume air pada gelas besar kita bisa tentukan dengan volume dari tabung tersebut. Sampai sini teman-teman paham ya? Nah, kemudian coba kita masukkan nih angka-angkanya. Di sini volume pada gelas besar yaitu 1,5 liter. Nah, 1,5 liter di sini sama dengan 1,5 desimeter kubik. Di sini kakak tulis ya, 1,5 desimeter kubik. Nah, 1,5 desimeter kubik setara dengan, kakak tulis di sini, setara dengan 1.500 cm kubik. Berarti di sini VB-nya adalah 1.500 sama dengan pi dikali RB kuadrat dikali TB dikali TB. TB di sini adalah tinggi pada gelas besarnya nih, yaitu 15 cm. Nah, kedua ruas di sini kakak bagi dengan 15 pi. Di sini kakak bagi juga dengan 15 pi. Coba kita hitung ya. 1.500 dibagi 15 pi yaitu berapa? 100 per pi. 100 per pi sama dengan
Pi dikali RB kuadrat dikali 15 kita bagi dengan 15 Pi, berarti nilainya adalah RB kuadrat. RB kuadrat. Nah, RB di sini berarti bisa kita tuliskan RB sama dengan akar dari 100 per Pi. Akar 100 yaitu 10, berarti 10 akar 1 per Pi. Nah, di sini Pi-nya kakak tuliskan tetap dengan lambang Pi, supaya kita lebih mudah saat perhitungan. Nah, telah kita dapati bahwa jari-jari dari gelas besarnya, di sini jari-jari dari gelas besarnya ialah 10 akar 1 per Pi. Kemudian, karena gelas besar dan gelas kecil ini sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian atau perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaiannya ialah sama besar. Di sini jika kita tuliskan ini adalah RB dan ini adalah RK. RK. Di sini jika kita perhatikan nih teman-teman, TB sebanding dengan TK, berarti TB per TK sama dengan RB per RK. RB per RK. Karena telah kita ketahui nilai dari TB-nya adalah 15 cm dan nilai dari TK-nya adalah 7,5 cm, maka bisa kita tuliskan 15 per 7,5 sama dengan RB. Kita dapati jari-jari dari gelas besarnya ialah 10 akar 1 per Pi per RK. Nah, kenapa sih kita perlu menentukan terlebih dahulu jari-jari dari gelas kecilnya? Karena di sini kita ingin mengetahui seberapa banyak sih volume air yang bisa ditampung oleh gelas kecil tersebut. Di sini sekarang coba kita hitung ya. 15 dibagi 7,5 ialah 2. 2 sama dengan 10 akar 1 per Pi per RK. Berarti jika kedua ruas kakak kalikan RK, maka di sini 2RK sama dengan 10 akar 1 per Pi. Nah, kedua ruas kakak bagi dengan 2, berarti 2RK dibagi 2 nilainya adalah RK. 10 akar 1 per Pi nilainya adalah 5 akar 1 per Pi. Satuannya apa? Satuannya adalah sentimeter. Nah, karena telah kita dapati jari-jari gelas kecilnya ialah 5 akar 1 per Pi cm, maka sekarang kita bisa nih teman-teman menentukan volume air yang dapat ditampung oleh gelas kecil. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan persamaan atau rumus dari volume tabung. Berarti kakak tuliskan VK sama dengan Pi RK kuadrat dikali TK. Nah, Pi di sini kita masukkan tetap Pi dikali RK kuadrat. Berarti 5 akar 1 per Pi, jangan lupa kita kuadratin, dikali TK. TK di sini adalah tinggi dari gelas kecilnya, yaitu 7,5 cm. Nah, coba kita hitung ya. Pi dikali 5 kuadrat ialah 25. 1 per Pi akar 1 per Pi kita kuadratin akan kita dapati 1 per Pi. Dikali Pi dikali 7,5. Di sini Pi dibagi Pi nilainya adalah 1. 25 dikali 7,5 kita dapati nilainya adalah 187,5 cm kubik. Nah, sekarang telah kita dapati nih teman-teman, volume air yang bisa ditampung oleh gelas kecil ialah 187,5 cm kubik. Berarti untuk menentukan jumlah dari gelas atau jumlah dari gelas kecil yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh air dari gelas besar ke gelas kecil, kita bisa gunakan persamaan N sama dengan VB per VK.
yaitu volume air yang dapat ditampung oleh gelas besar dibagi volume air yang bisa ditampung oleh gelas kecil. Di sini telah kita ketahui Vb nilainya adalah 1.500 cm kubik dibagi Vk yaitu 187,5 cm kubik. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di sini akan kita dapati 1.500 dibagi 187,5 nilainya adalah 8. Ini berarti apa? Ini berarti untuk memindahkan seluruh air dari gelas besar ke gelas kecil dibutuhkan 8 buah gelas kecil. Nah, berarti untuk soal nomor ini, jawaban yang tepat ialah jawaban yang D. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah perhatikan gambar denah rumah di bawah ini. Jika skala denah ialah 1:150 cm, tentukan yang pertama A ukuran ruang lesehan sebenarnya dan yang kedua luas rumah sebenarnya. Teman-teman, di sini kita diminta untuk menentukan ukuran ruangan lesehan sebenarnya dan luas rumah sebenarnya. Di sini jika kita perhatikan ada gambar dari sebuah denah rumah yang memiliki skala 1:150 cm. Ini berarti 1 cm pada gambar sama dengan 150 cm pada ukuran sebenarnya. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Nah, yang pertama kita ingin menentukan ukuran ruang lesehan sebenarnya. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar denah rumahnya. Ini adalah ruangan lesehannya nih teman-teman. Di sini kita ingin menentukan ukuran dari ruang lesehan sebenarnya. Berarti panjang ruang lesehan sebenarnya dan lebar dari ruang lesehan sebenarnya. Jika kita perhatikan di sini, panjang pada gambarnya ialah 2 cm. Di sini 2 cm dan lebar dari gambar lesehannya ialah 3 cm. Berarti dengan menggunakan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian antara ruangan sebenarnya dengan gambar pada denah, maka akan kita dapat ini ukuran yang sebenarnya. Sekarang pertama coba kita hitung terlebih dahulu panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya dapat kita hitung dengan persamaan panjang pada denah PD per panjang sebenarnya sama dengan skala. Panjang pada denah di sini diketahui nilainya adalah 2 cm berarti 2 per PS. Panjang sebenarnya sama dengan skalanya yaitu 1/150 cm. Berarti di sini coba kita kalikan kedua ruas dengan 150 PS dikali 150 PS. 150 PS dibagi PS 150. 150 dikali 2 nilainya adalah 300. Sama dengan 150 PS dibagi 150 nilainya adalah PS. PS dikali 1 nilainya adalah PS. Berarti kita dapat ini teman-teman, panjang dari ruang lesehan sebenarnya ialah 300 cm atau 3 meter. Kemudian coba kita tentukan lebar dari ruang lesehan sebenarnya. Nah, lebar di sini bisa kita tentukan dengan persamaan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu lebar pada denah per lebar sebenarnya sama dengan skala. Lebar pada denah di sini nilainya adalah 3 cm, berarti 3 per LS sama dengan skalanya yaitu 1:150 cm.
kedua ruas di sini kakak kalikan dengan 150 ls dikali 150 ls. 150 ls dibagi ls nilainya adalah 150. 150 dikali 3 nilainya adalah 450. Sama dengan 150 ls dibagi 150 nilainya adalah ls. ls dikali 1 berarti nilainya adalah ls. Di sini kita dapati lebar dari ruang lesehan sebenarnya yaitu, kakak ulang ya. Di sini lebar dari ruang lesehan sebenarnya ialah 450 cm. Atau kita ubah ke satuan meter, maka nilainya adalah 4,5 meter. Nah teman-teman, di sini berarti kita dapati ukuran ruang lesehan sebenarnya yaitu 3 meter dikali 4,5 meter. Sampai di sini teman-teman paham ya? Nah, selanjutnya kita tentukan luas rumah sebenarnya. Berarti untuk menentukan luas rumah sebenarnya, terlebih dahulu kita perlu menentukan ukuran dari rumah sebenarnya, yaitu panjang rumah sebenarnya dan lebar dari rumah sebenarnya. Di sini kita juga bisa menggunakan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti untuk menentukan panjang rumahnya, kita bisa gunakan persamaan PD. PD di sini adalah panjang pada denah per PS sama dengan skala. Nah, panjang pada denah di sini ialah panjang rumah. Berarti jika kita hitung, panjang denahnya adalah 5 cm ditambah 3 cm ditambah 4 cm, yaitu 12 cm. Berarti 12 per PS sama dengan skalanya, yaitu 1:150 cm. Nah, kedua ruas di sini kakak kalikan dengan 150 PS. Dikali 150 PS. Di sini akan kita dapati, apa nih? 150 PS dibagi PS yaitu 150. 150 dikali 12 kita dapati nilainya adalah 1800. Sama dengan 150 PS dibagi 150 yaitu PS dikali 1 berarti PS. Nah, di sini kita dapati bahwa panjang rumah sebenarnya yaitu 1800 cm atau 18 meter. Kemudian kita tentukan juga lebar dari rumah sebenarnya. Di sini coba kita hitung ya. Nah, lebar dari denahnya yaitu 3 cm ditambah 3 cm, berarti 6 cm. Dengan perbandingan LD per LS sama dengan skala, kita bisa nih teman-teman mendapatkan lebar dari rumah sebenarnya. Tadi telah kita hitung lebar dari denahnya yaitu 6 cm per LS sama dengan 1/150 cm. Kedua ruas di sini kakak kalikan 150 LS dikali 150 LS. Berarti kita dapati di sini 150 dikali 6 nilainya adalah 900. Sama dengan di sini berarti 1 dikali LS yaitu LS. Nah, ini berarti lebar dari rumah sebenarnya yaitu 900 cm atau 9 meter. Kemudian kita bisa nih setelah mendapatkan panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, maka kita bisa mendapatkan luas dari rumah sebenarnya. Luas rumah. Berarti persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan yaitu PS dikali LS, yaitu 18 meter dikali 9 meter. 18 dikali 9 nilainya adalah 162.
Berarti luas dari rumah sebenarnya yaitu 162 meter persegi. Berarti di sini telah kita dapati ya teman-teman, ukuran dari ruang lesehan sebenarnya dan luas dari rumah sebenarnya. Nah, dengan berakhirnya video kali ini, maka berakhir juga video pada subtopik atau pada topik kekongruenan dan kesebangunan. Jangan lupa ya teman-teman tonton terus video pada ruang belajar. Oke, sampai di sini dulu. Dadah!